Pagi di desa Sumber Agung selalu dimulai dengan kabut tipis yang menggantung di atas padang rumput. Suara jangkrik masih bersahutan dari tepi hutan, sementara embun belum sepenuhnya lenyap di ujung ilalang. Di kejauhan, tampak seorang bocah menuntun beberapa ekor kambing ke arah timur, tempat padang luas membentang sebelum berujung pada hutan rimba yang hijau tua. Namanya Andra, 16 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya legam, dan rambutnya sering diacak-acak angin. Sejak ibunya meninggal 2 tahun lalu, Andra tinggal bersama pamannya, Pak Dirno, seorang petani sekaligus pemilik beberapa ekor kambing. Ayah Andra merantau ke Kalimantan dan jarang pulang. Jadi hari-hari Andra diisi dengan menggembala kambing, membantu di sawah, dan sesekali memperbaiki pagar ladang. Anak itu jarang bicara. Orang-orang desa sering melihatnya berjalan sendirian dengan pandangan jauh, seolah pikirannya mengembara ke tempat yang tak bisa dijangkau orang lain. Tapi Pak Dirno tahu, Andra bukan malas atau aneh. Ia hanya kesepian. Setiap pagi selepas subuh, sebelum ayam benar-benar berkokok, Andra sudah berjalan ke padang sambil membawa bekal nasi bungkus dan botol air. Di bahunya tergantung seruling bambu peninggalan ibunya yang dulu sering ditiupkan saat menidurkannya. Seruling itu sudah retak di ujungnya, tapi Andra masih menyimpannya dengan hati-hati. Padang Sumber Agung terbentang luas, memisahkan desa dari hutan yang tampak seperti dinding hijau di kejauhan. Warga jarang berani mendekat ke batas hutan itu karena banyak cerita turun-temurun tentang suara-suara aneh yang terdengar saat senja atau bayangan putih yang berjalan di antara pepohonan. Tapi bagi Andra, padang itu satu-satunya tempat ia bisa merasa tenang. Hari itu, matahari baru saja muncul di balik kabut saat Andra melepaskan kambing-kambingnya. Ia duduk di bawah pohon akasia, menggigit roti singkong yang dibawanya. Dari kejauhan, ia memperhatikan kambingnya menyebar, beberapa terlalu dekat ke arah hutan. Jangan ke sana, gumamnya pelan sambil berdiri. Ia mengejar seekor kambing betina yang terus berlari ke arah barisan pohon. Kambing itu seperti tak takut pada apapun. Bahkan ketika memasuki daerah yang penuh akar dan semak, Andra hampir kehilangan jejaknya ketika mendengar suara seseorang berseru, "Woi, sini, kambingmu lari ke arah batu besar." Andra menoleh cepat. Seorang anak sebaya berdiri di tepi hutan, kulitnya sawo matang, matanya tajam tapi senyumnya hangat. Ia mengenakan baju lusuh berwarna krem, celananya digulung sampai lutut, dan di tangannya ada ranting yang digunakan untuk menggiring kambing. Andra ragu sejenak. "Kamu siapa?" tanyanya pelan. "Aku, Raja," jawab anak itu tanpa menunggu ditanya lebih lanjut. "Aku juga suka menggembala di sini." Andra mengernyit. Ia tidak pernah melihat anak itu sebelumnya. Semua anak di desa Sumber Agung ia kenal, setidaknya dari wajah. Tapi Raja tampak asing, seolah muncul begitu saja dari balik pepohonan. Raja mengembalikan kambing yang nyasar dengan gerakan lincah. Ia tahu persis cara menggiring tanpa membuat hewan itu panik. Andra terpukau melihat caranya. "Kamu tinggal di mana?" tanya Andra setelah kambingnya aman. "Di ujung sana, dekat hutan," jawab Raja sambil menunjuk samar ke arah pepohonan. "Aku sering main di padang ini. Aneh juga, aku belum pernah lihat kamu sebelumnya." Andra hanya mengangguk. Ia tidak ingin banyak bicara, tapi Raja tampak ramah dan entah kenapa kehadirannya membuat padang itu terasa lebih hidup. Mereka akhirnya duduk di bawah pohon, makan bekal bersama. Raja membawa pisang rebus dan
sedikit garam di daun pisang. Cara bicaranya halus, tapi ada nada aneh di dalamnya, seperti orang yang sudah lama tidak berinteraksi dengan banyak orang. Hari itu, waktu terasa berjalan lambat. Mereka bercerita tentang hal-hal sederhana, kambing yang suka nyasar, burung yang bertelur di lubang tanah, dan awan yang berubah bentuk. Saat matahari hampir condong ke barat, Raja tiba-tiba berdiri dan berkata, "Aku pulang dulu, besok kesini lagi ya." Andra menatapnya heran. "Kamu pulang lewat mana?" Raja tersenyum, lalu berjalan masuk ke arah hutan tanpa menoleh lagi. Dalam hitungan detik, tubuhnya menghilang di balik kabut tipis di bawah pepohonan. Malam itu, Andra pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia mencoba menceritakan pada pamannya tentang anak bernama Raja yang menolongnya. Pak Dirno hanya mengerutkan kening. "Raja? Anak siapa? Di desa ini nggak ada yang namanya Raja. Mungkin dari dusun sebelah?" sahut Andra, tapi nada suaranya sendiri terdengar ragu. Pak Dirno tidak menanggapi. Ia hanya berpesan agar Andra jangan terlalu dekat ke hutan. Banyak lubang dan rawa di sana. Udah sering orang jatuh, susah dicari kalau hilang. Namun malam itu, sebelum tidur, Andra mendengar sesuatu. Dari arah padang, samar-samar terdengar bunyi seruling bambu, lembut tapi memilukan. Nada itu seperti panggilan dari jauh, membentuk lagu yang aneh tapi menenangkan. Andra terjaga lama, menatap langit-langit bilik kayu. Dalam hati, ia tahu itu bukan suara angin. Keesokan harinya, ia kembali ke padang dengan semangat yang tak biasa. Di bawah pohon akasia yang sama, Raja sudah menunggunya sambil menggenggam seruling bambu kecil. "Hai Andra," sapa Raja ceria. "Aku tahu kamu bakal datang lagi." Dan hari-hari mereka pun dimulai. Mereka menggembala bersama, menertawakan kambing yang nakal, berbagi cerita yang kadang membuat Andra lupa waktu. Raja selalu tahu kapan hujan akan turun, bahkan sebelum awan menebal. Ia tahu jalan pintas di hutan, tahu tempat di mana rumput paling hijau, dan tahu cara menenangkan kambing yang ketakutan. Namun, ada satu hal yang selalu aneh. Tak ada satupun warga lain yang pernah melihat Raja. Beberapa kali Andra berpapasan dengan Bu Ratmi, tetangganya, atau Pak Mardi, petani yang menanam padi di pinggir padang. Mereka selalu melihat Andra tertawa dan berbicara sendiri di antara kawanan kambing. "Kasihan anak itu," bisik Bu Ratmi suatu sore. "Sejak ibunya meninggal, dia jadi suka ngomong sendiri, mungkin kesepian." Pak Mardi hanya mengangguk. "Yang penting, jangan sampai dia masuk terlalu jauh ke hutan. Itu tempat wingit." Tapi bagi Andra, Raja benar-benar nyata. Ia bisa mendengar tawa Raja, melihat langkahnya, bahkan mencium bau tanah basah di tubuhnya. Sampai suatu sore, saat matahari mulai turun, Raja berkata dengan nada pelan, "Kalau kamu mau, besok aku tunjukkan tempat yang lebih indah dari padang ini. Tapi jangan cerita ke siapapun dulu, ya." Andra menatapnya, tidak tahu bahwa hari berikutnya akan menjadi awal dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Sejak pertemuannya dengan Raja, hari-hari Andra terasa berbeda. Ia jadi lebih bersemangat bangun pagi, bahkan sebelum ayam jantan berkokok. Sambil menuntun kambing keluar dari kandang, ia sering bersenandung pelan, sesuatu yang jarang dilakukannya dulu. Pamannya, Pak Dirno, memperhatikan perubahan itu dengan heran. Lelaki paruh baya itu biasanya tak banyak bicara, tapi diam-diam ia senang melihat keponakannya yang dulu murung kini mulai tampak hidup kembali. Namun di balik rasa lega itu, terselip keganjilan kecil yang sulit dijelaskan. "Andra,"
ujar Pak Dirno suatu pagi sambil menyiapkan pakan ayam. "Aku lihat kamu sekarang sering ngomong sendiri di padang." "Kamu nggak apa-apa, Nak?" Andra menoleh, tampak sedikit kikuk. "Enggak, Pak. Aku ngomong sama temanku Raja." Pak Dirno menghentikan gerakannya. "Raja? Siapa itu?" "Teman baru. Dia sering bantu aku kalau kambing nyasar," jawab Andra ringan. Pak Dirno mengangguk pelan, meski jelas dari matanya ada keraguan. Ya sudah, hati-hati aja. Jangan main ke dalam hutan. Di situ banyak binatang liar." Andra hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia tahu Raja bukan orang jahat. Bahkan, anak itu selalu mengingatkan agar ia tidak terlalu jauh ke dalam hutan. Tapi Andra tak tahu, ada batas-batas tak terlihat yang hanya Raja pahami. Hari itu, langit tampak cerah. Kabut tipis menari di atas padang, dan udara membawa wangi rumput basah. Saat Andra tiba di pohon akasia tempat biasa mereka bertemu, Raja sudah duduk bersila di bawahnya, memainkan seruling kecil dari bambu muda. Bunyi seruling itu lembut, tapi ada nada sedih yang menggantung di ujungnya. Andra terpaku mendengarnya. "Bagus banget, Ra," katanya tulus. "Kamu belajar dari siapa?" Raja tersenyum samar. "Dari orang tua dulu di sini, tapi mereka semua sudah nggak ada." Andra ingin bertanya lebih jauh, tapi Raja segera berdiri. "Ayo, aku mau tunjukkan tempat yang kemarin aku bilang." Mereka berjalan, melintasi padang, melewati rumput yang tingginya sampai lutut. Semakin lama, tanah mulai lembab dan suara serangga makin keras. Burung-burung hitam berterbangan dari cabang pohon dan udara terasa lebih dingin. "Ra, ini udah deket hutan," kata Andra agak ragu. Raja menoleh sambil tersenyum. "Iya, tapi tenang aja. Aku tahu jalannya." Langkah mereka berhenti di tepi sungai kecil yang membelah padang dan hutan. Airnya jernih, mengalir pelan di antara batu-batu berlumut. Raja melangkah menyeberangi sungai dengan lincah, sementara Andra mengikuti perlahan, sesekali memegang batu agar tidak terpleset. Begitu menyeberang, suasana langsung berubah. Cahaya matahari terasa redup meski hari masih pagi. Di antara pepohonan tinggi, udara terasa sejuk dan lembab. Aroma dedaunan basah bercampur dengan bau tanah yang menusuk. "Tempat ini jarang dilalui orang," ujar Raja pelan. "Tapi disinilah rumput paling lembut tumbuh. Kambingmu pasti suka." Andra tersenyum kecil. Memang benar, rumput di situ berwarna hijau lebih pekat dan permukaannya halus seperti karpet. Ia melepaskan beberapa kambing, dan hewan-hewan itu langsung makan dengan tenang tanpa ketakutan. Padahal biasanya mereka enggan mendekati hutan. Raja duduk di atas batu besar, menatap ke arah barat. "Dulu, katanya di sini sering ada anak-anak gembala juga, tapi banyak yang udah pindah atau nggak pernah balik lagi." Andra menoleh. "Maksudnya, hilang?" Raja tidak langsung menjawab. Ia hanya memainkan serulingnya sebentar, lalu berkata pelan, "Kadang ada yang hilang karena mereka terlalu dalam masuk ke wilayah hutan. Hutan nggak suka kalau orang datang tanpa izin." Andra menelan ludah. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi entah kenapa suasana terasa berat. Angin tiba-tiba berhenti dan sunyi melingkupi mereka berdua. Hanya suara daun kering yang bergeser pelan di bawah kaki. Setelah beberapa saat, Raja kembali bersikap ceria. Ia membantu Andra menyiapkan pagar kecil dari ranting untuk membatasi kambing. "Besok-besok, kalau kamu mau ke sini, aku bantu lagi. Tapi jangan datang kalau hujan besar, ya." "Kenapa?" tanya Andra. "Karena kalau hujan, hutan bisa berubah.
Jawabnya singkat. Mereka tertawa kecil, lalu pulang menjelang sore. Namun, saat Andra menoleh ke belakang, raja sudah tidak terlihat. Padahal, baru beberapa langkah ia tinggalkan. Malamnya, angin berhembus kencang dari arah utara. Bambu di belakang rumah berderit, dan suara serangga hilang entah kemana. Dari biliknya, Andra mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Suara seruling yang sama seperti siang tadi, tapi kali ini nadanya sendu dan jauh lebih pelan, seolah ditiup dari balik pepohonan di hutan. Ia membuka jendela. Kabut turun menutupi pekarangan. Di kejauhan, di antara kabut yang bergulung, tampak samar sosok anak kecil berdiri di tepi padang, menghadap ke arah rumahnya. Andra tertegun, matanya tak berkedip. Tapi ketika ia berusaha memanggil, sosok itu hilang, lenyap seperti tersapu angin. Keesokan harinya, Andra bercerita pada Pak Dirno. Tapi pamannya hanya menghela napas. Mungkin kamu kecapean atau salah lihat. Jangan pikir yang aneh-aneh. Andra diam, tapi hatinya gelisah. Untuk memastikan, ia pergi lebih pagi ke Padang, berharap bertemu raja. Tapi pagi itu, raja tidak muncul. Tidak juga di hari berikutnya. Beberapa kambing Andra mulai gelisah. Satu ekor bahkan hilang begitu saja. Andra mencarinya sampai sore, tapi tak ditemukan. Anehnya, keesokan harinya, kambing itu sudah kembali sendiri ke kandang. Dengan tali di lehernya diikat rapi, seperti buatan tangan manusia. Pak Dirno keheranan. Kamu yang nyikat ini, Indra? Andra menggeleng keras. Enggak, Pak. Mungkin raja yang nolongin. Pak Dirno memandangnya lama, kemudian berkata pelan, Indra, di padang itu, dulu memang pernah ada anak gembala namanya Raja. Tapi dia sudah meninggal. Waktu aku masih kecil, ketimpa pohon di dekat hutan pas badai besar. Andra terpaku. Meninggal? Iya, banyak yang bilang arwahnya masih suka jaga hutan. Tapi itu cuma cerita orang tua dulu. Malam itu, Andra tidak bisa tidur. Ia teringat semua hal tentang Raja. Cara ia menggiring kambing, cara ia tahu arah hujan, cara ia tersenyum seolah sudah lama menunggu Andra datang. Lalu, menjelang subuh, suara seruling itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, dari arah padang. Tanpa pikir panjang, Andra mengambil jaket dan keluar rumah. Angin pagi menggigit kulitnya, tapi langkahnya tak berhenti. Ia menuruni jalan tanah, menembus kabut dan berhenti di tepi padang. Di sana, di bawah pohon akasia tempat mereka biasa duduk, tampak Raja berdiri sambil membawa serulingnya. Ia tersenyum seperti biasa, tapi kali ini matanya redup, seolah menahan sesuatu yang berat. Andra, katanya lembut, kamu datang juga. Andra menatapnya penuh tanya. Raja, kamu sebenarnya siapa? Raja menatap padang yang perlahan diselimuti cahaya fajar. Aku mau tunjukkan sesuatu padamu, tapi kamu harus berani ikut. Setelah itu, kamu akan tahu semuanya. Angin bertiup lembut, membawa aroma tanah basah dan getah pepohonan. Suara seruling menggema sekali lagi, lalu perlahan padam. Dan di bawah langit yang mulai terang, Andra melangkah mengikuti Raja menuju batas hutan, ke tempat di mana dunia manusia dan dunia lain mulai kabur batasnya. Fajar merambat pelan di ufuk timur ketika Andra melangkah mengikuti Raja melewati padang yang masih diselimuti kabut. Embun menempel di ujung rumput, menetes ke kakinya yang dingin. Di belakang mereka, suara ayam dan gonggongan anjing dari desa sudah semakin samar, seolah dunia manusia tertinggal jauh di belakang. Raja berjalan di depan, tenang tanpa banyak bicara. Seruling kecil di tangannya bergoyang pelan mengikuti langkah.
Setiap kali Andra ingin bertanya, Raja hanya menoleh sekilas dan tersenyum, seolah ingin berkata, "Nanti kamu akan mengerti." Mereka menyeberangi sungai kecil yang sebelumnya pernah dilalui. Namun kali ini, airnya tampak lebih jernih dan dalam, seolah mencerminkan langit keemasan yang belum sepenuhnya terang. Saat kaki Andra menyentuh air, tubuhnya merinding, bukan karena dingin, tapi karena sensasi aneh yang mengalir dari telapak kaki ke punggungnya, seperti tersentuh aliran listrik lembut. Begitu sampai di seberang, suasana berubah drastis. Hutan di depan mereka bukan lagi hutan yang dikenalnya. Cahaya matahari menembus sela daun dengan warna keemasan yang aneh, hampir seperti senja, padahal baru pagi. Udara di situ harum, bukan harum bunga, tapi semerbak tanah dan dedaunan yang hidup. Segalanya tampak terlalu hening, terlalu teratur, bahkan angin pun berhembus dengan irama yang aneh. Andra menoleh ke belakang. Padang rumput sudah tidak terlihat, hanya kabut tebal yang menutupinya, seolah mereka telah melewati tirai halus antara dua dunia. "Raja," suara Andra bergetar. "Kita di mana ini?" Raja menatapnya lama, lalu menjawab pelan, "Ini tempat yang tidak bisa dimasuki manusia sembarangan. Tapi kamu berbeda, Andra. Hutan tidak menolakmu." Andra mengernyit, kebingungan. "Maksudmu?" Raja berjalan perlahan, tangannya menyentuh batang pohon besar di dekatnya. "Hutan punya jiwa, seperti manusia. Ia tahu siapa yang datang untuk merusak dan siapa yang datang dengan hati bersih. Sejak pertama kamu ke sini, aku tahu kamu diterima." Kata-kata itu menggantung di udara. Di kejauhan, suara burung terdengar lembut tapi asing, seperti kicauan yang tidak dikenal Andra sebelumnya. Mereka berjalan lebih dalam. Di antara pepohonan tinggi, terbuka sebuah padang kecil dengan rumput halus berwarna hijau terang. Di tengah padang itu, ada batu besar dengan lumut tebal menutupinya. Di atas batu, terdapat sesuatu yang menarik perhatian Andra. Seutas tali tua dari ijuk, melingkar seperti tali pengikat kambing. "Apa ini?" tanya Andra sambil mendekat. Raja memandangi batu itu lama, lalu duduk di sisinya. "Dulu, di sini tempatku beristirahat setiap hari. Aku juga menggembala kambing seperti kamu. Tapi satu sore, badai datang. Petir menyambar pohon besar di sana. Ia menunjuk ke arah batang besar yang tumbang dan sudah ditutupi semak. Dan aku tertimpa rantingnya. Sejak itu, aku nggak pernah bisa pulang." Andra terpaku. Suara raja terdengar datar, tapi ada kesedihan yang dalam di baliknya. "Aku sempat menunggu, berharap ada yang datang mencariku," lanjut raja. "Tapi waktu berjalan beda di sini. Kadang sehari di sini bisa berarti bertahun-tahun di dunia manusia. Aku cuma tahu hutan ini nggak membiarkanku pergi. Ia memberiku tempat, memberiku tugas." "Tugas?" tanya Andra pelan. Raja mengangguk. "Menjaga hutan dari tangan-tangan yang ingin merusak. Dulu banyak yang menebang pohon sembarangan, membakar semak. Banyak binatang pergi, air sungai mengering. Jadi aku tetap di sini, menjaga agar semua tetap hidup." Andra duduk di sampingnya, matanya menatap ke arah pepohonan yang berayun pelan. Di dalam dadanya ada rasa hangat dan perih bercampur jadi satu. "Kenapa kamu tunjukkan semua ini ke aku?" tanyanya lirih. "Karena waktuku nggak lama lagi," jawab raja. "Batas antara dunia kita akan tertutup. Setelah itu, aku nggak bisa lagi menampakkan diri ke manusia. Tapi hutan butuh seseorang di luar sana yang bisa menjaganya, yang bisa mendengar suaranya. Aku pikir
Kamu bisa. Andra menelan ludah. Aku? Tapi aku cuman anak gembala. Raja tersenyum samar. Aku juga dulu begitu. Hening kembali menyelimuti. Angin berhembus membawa suara seruling dari kejauhan, meski tak ada yang meniup. Suara itu seolah datang dari dalam tanah, dari akar-akar yang berdesir lembut. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar pelan. Burung-burung di pepohonan beterbangan panik, dan kabut mulai menebal. Raja berdiri cepat. Waktunya hampir habis. Kamu harus kembali. Andra panik. Tunggu, aku belum... Tapi sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, cahaya keemasan di langit mendadak berubah redup menjadi kelabu. Angin bertiup kencang, membuat daun berputar seperti pusaran. Raja menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Andra, kalau suatu saat hutan ini terganggu, kamu akan mendengarkan suaraku lewat angin. Tolong jaga tempat ini. Jangan biarkan mereka menebang pohon di padang itu. Tapi Raja, aku... Pergilah, seru Raja. Seketika, angin berputar semakin kuat. Kabut menelan pandangan Andra. Ia mencoba berlari ke arah Raja, tapi tubuhnya terasa berat, seolah tertarik ke bawah. Suara seruling terdengar sekali lagi, lalu semuanya gelap. Ketika Andra membuka mata, ia sudah terbaring di tepi padang, tepat di bawah pohon akasia. Langit sudah sore, dan beberapa orang desa berdiri mengelilinginya, termasuk Pak Dirno yang tampak panik. Andra, ya Allah, kamu di mana aja, nak? Seru pamannya sambil menepuk pipinya pelan. Kamu hilang dari pagi, semua orang nyariin. Andra mencoba duduk, kepalanya berat dan bajunya penuh lumpur. Ia memandangi sekeliling, kambing-kambingnya sudah aman di kandang, seolah tidak pernah hilang. Pak, aku ketemu Raja, bisiknya pelan. Pak Dirno terdiam sesaat, lalu menatapnya khawatir. Indra, kamu pingsan dari semalam. Orang-orang nemuin kamu tadi pagi. Kamu nggak sadar seharian. Andra menggeleng lemah. Enggak mungkin, Pak. Aku barusan aja di sana di hutan. Pamannya hanya bisa menarik napas panjang. Ia menepuk bahu Andra pelan. Sudahlah, nak. Yang penting kamu selamat. Tapi sesuatu di tangan Andra membuat Pak Dirno terdiam. Di genggamannya ada sebuah seruling bambu kecil, persis seperti yang biasa dibawa Raja. Bambu itu halus, diukir dengan motif sederhana yang tak pernah dilihat Andra sebelumnya. Pak Dirno memandangi benda itu lama, lalu berkata lirih, seruling ini mirip banget sama punya anak gembala yang meninggal dulu, tahun 70-an. Namanya Raja. Andra terpaku, hatinya bergetar hebat. Di telinganya, samar-samar, angin bertiup membawa suara yang sangat ia kenal. Suara seruling lembut dari kejauhan, diiringi bisikan halus yang nyaris tak terdengar. Terima kasih, sudah datang, Andra. Air mata menetes di pipi Andra tanpa ia sadari. Ia menatap ke arah hutan yang kini tampak damai di balik senja. Entah mengapa, ia tahu Raja masih di sana, menjaga tempat itu seperti janjinya. 3 tahun berlalu sejak hari itu. Waktu berjalan seperti air yang pelan, tapi tak pernah berhenti. Andra kini sudah berumur 19 tahun. Tubuhnya lebih tegap, kulitnya makin legam, dan wajahnya mulai menampakkan ketegasan seorang lelaki muda desa. Namun, satu hal yang tak pernah berubah. Ia masih menggembala di padang rumput dekat hutan, tempat semua kenangan bersama Raja tersimpan. Desa Sumber Agung kini tak lagi setenang dulu. Sejak ada kabar bahwa sebuah perusahaan kayu berminat membuka jalan ke arah timur, banyak orang desa yang mulai tergoda. Kalau ada jalan besar, ekonomi naik, kata mereka.
Hutan itu cuman bikin takut orang. Mending ditebang sebagian, dibikin lahan kopi. Namun setiap kali mendengar pembicaraan seperti itu, dada Andra terasa sesak. Ia masih ingat betul pesan raja. Jaga padang itu, jangan biarkan hutan ditebang. Kadang, saat ia duduk di bawah pohon akasia sore hari, angin berhembus dengan nada lembut, seolah mengingatkan janji lama itu. Dan di antara desir dedaunan, masih sering terdengar samar bunyi seruling yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bukan karena takut, tapi karena rindu yang aneh. Pak Dirno kini mulai menua. Ia sering batuk-batuk kalau malam. Sejak istrinya meninggal, hanya Andra yang tinggal bersamanya. Lelaki tua itu tahu keponakannya sudah berbeda. Andra tak banyak bicara, tapi kalau soal padang dan hutan, wajahnya selalu berubah, tegas, bahkan kadang terlalu keras kepala. Suatu sore, setelah pulang dari sawah, Pak Dirno memanggil Andra ke serambi. "Endra," katanya dengan nada hati-hati, "besok akan ada orang kecamatan datang. Mereka mau survei tanah di pinggir padang. Katanya cuma mau ukur, gak bakal nebang." Andra langsung berhenti mengikat tali kambing. "Ngukur buat apa?" "Ya, buat rencana pembukaan jalan. Mungkin," jawab Pak Dirno pelan. "Tapi katanya cuma jalan setapak buat petani. Gak sampai masuk hutan." Andra terdiam lama, menatap padang di kejauhan yang mulai diselimuti warna oranye senja. Di sana, tempat yang dulu jadi saksi antara dirinya dan raja, kini terasa seolah menatap balik, menunggu keputusannya. "Pak," katanya pelan, "kalau mereka nebang pohon, hutan itu bisa rusak. Aku nggak mau itu terjadi." Pak Dirno tersenyum tipis. "Kamu ini kayak siapa aja. Hutan itu luas, nak. Nggak semua bagian bisa kita lindungi. Tapi kalau nggak ada yang jaga, siapa yang akan jaga?" balas Andra cepat. Pak Dirno terdiam. Ia tahu keponakannya punya alasan yang lebih dalam dari sekadar cinta alam. Sejak peristiwa 3 tahun lalu, ketika Andra ditemukan pingsan di tepi padang, anak itu berubah. Kadang bicara sendiri pelan, kadang melamun lama menatap hutan. Namun, di sisi lain, Andra jadi lebih rajin, lebih tenang, seolah sedang memikul tanggung jawab yang tak dimengerti orang lain. Keesokan paginya, benar saja, 3 orang datang dari kecamatan, membawa alat ukur dan menandai beberapa titik di pinggir padang. Di antara mereka, ada seorang pria muda bernama Bima, pegawai lapangan yang tampak ramah. Ia mendekati Andra yang sedang duduk di bawah pohon sambil menjaga kambing. "Mas, kamu yang jaga kambing di sini ya?" tanyanya. "Iya," jawab Andra singkat. "Wah, enak banget tempatnya. Sejuk. Tapi bentar lagi mungkin jadi rame loh. Katanya mau dibikin akses buat kendaraan." Andra menatapnya dingin. "Kendaraan buat apa?" "Katanya buat jalan ke proyek penebangan di dalam. Cuman sebagian aja kok, bukan hutan lindung katanya." Andra berdiri. "Siapa yang bilang bukan hutan lindung?" Bima mengangkat bahu. "Ya, data dari kabupaten. Kami cuma jalankan tugas. Angin tiba-tiba berhembus kencang, daun-daun berjatuhan, dan suara burung-burung di pepohonan hilang mendadak." Andra menatap hutan itu lama, lalu berkata lirih tapi tegas, "Hutan ini bukan untuk ditebang. Sudah banyak yang hilang di sana. Kalau kalian rusak tempat ini, kalian gak akan tenang." Bima menatapnya heran. "Maksudmu?" Namun Andra tidak menjawab. Ia menunduk dan meniup seruling bambu kecil yang selalu digantung di lehernya. Suara seruling itu mengalun lembut, melayang bersama angin. Aneh, tapi udara yang semula panas terasa berubah dingin. Bima bergidik. "Wah, merinding aku dengarnya." "Bukan cuma kamu," gumam Andra. "Hutan juga mendengar."
Hari-hari berikutnya, suasana desa berubah tegang. Beberapa warga protes karena sebagian lahan padang akan dipakai jalan, tapi sebagian lain mendukung karena menganggap itu kemajuan. Pak Dirno mencoba menenangkan semuanya, tapi sulit. Sampai suatu malam, kejadian aneh terjadi. Langit mendung tanpa hujan. Angin bertiup keras dari arah hutan, membawa suara gemuruh samar seperti petir yang jauh. Di tengah malam itu, beberapa warga mendengar bunyi seruling dari arah padang. Panjang, lirih, tapi menembus ke dalam dada siapapun yang mendengar. Bu Ratmi, yang rumahnya paling dekat padang, mengaku melihat bayangan seseorang berdiri di bawah pohon akasia. Tubuhnya kurus, membawa obor kecil, tapi wajahnya tidak jelas. Kayak anak kecil, katanya gemetar keesokan paginya. Tapi bayangannya dua, kayak ada yang berdiri di belakangnya. Andra langsung tahu. Tanpa banyak bicara, ia pergi ke padang pagi-pagi buta. Rumput basah oleh embun, tapi di tanah dekat pohon akasia ada jejak kaki kecil. Lebih kecil dari ukuran kakinya. Jejak itu menuju arah hutan, lalu berhenti di tepi sungai kecil. Di sana, airnya beriak pelan, memantulkan warna langit abu-abu. Andra menunduk dan menyentuh air itu. Dingin, tapi di bawah permukaan, ia melihat sesuatu. Bayangan wajah raja, samar tapi jelas tersenyum. Andra mundur setengah langkah. Raja? Angin berhembus lembut, daun-daun bergerak, dan suara seruling terdengar seolah dari bawah tanah. Dalam bisikan itu, Andra mendengar kata-kata yang membuat jantungnya berdebar. Mereka sudah mulai menebang. Hutan sedang terluka. Beberapa hari kemudian, kabar datang dari pekerja yang membuka lahan di sisi timur. 2 truk kayu tumbang masuk ke parit tanpa sebab jelas. Sopirnya bilang mereka melihat kabut tebal bergerak sendiri, padahal cuaca cerah. Yang lebih aneh, setiap kali mesin gergaji dinyalakan, suara mesin itu terganggu oleh bunyi seruling. Beberapa pekerja kabur ketakutan, mengatakan mereka mendengar suara anak kecil tertawa dari dalam hutan. Bima, yang memimpin survei, datang ke rumah Pak Dirno mencari Andra. Mas Andra, kamu tahu sesuatu tentang ini? Orang-orang buang gak mau kerja lagi. Mereka bilang hutan sini gak mau disentuh. Andra diam lama, menatap tanah di depan rumah. Aku sudah bilang dari awal, jangan ganggu hutan. Mas, ini proyek pemerintah. Kalau pemerintah benar, dia nggak akan merusak alam. Potong Andra tajam. Bima menatapnya kesal, tapi sesuatu di mata Andra membuatnya gentar. Tatapan itu bukan tatapan marah, melainkan seperti tatapan seseorang yang tahu sesuatu yang lebih besar dari sekadar proyek atau peta. Malamnya, Andra kembali ke padang. Ia duduk di bawah pohon akasia, meniup seruling pelan. Suara itu menggema sampai ke batas hutan. Angin berhenti, daun-daun bergetar, dan di ujung pandangannya, Andra melihatnya lagi. Sosok raja berdiri di antara kabut, menatapnya dengan mata penuh duka. Andra, suara itu terdengar pelan di kepalanya. Hutan mulai menangis, mereka tidak mengerti. Kamu harus menghentikan mereka sebelum terlambat. Andra menatap raja balik. Bagaimana caranya? Tapi sosok itu sudah memudar, tinggal bayangan samar di balik kabut. Hanya suara seruling yang tertinggal. Suara yang kini tak lagi lembut, melainkan seperti rintihan alam yang tersakiti. Dan malam itu, Andra tahu, waktunya menepati janji telah tiba. Pagi itu, langit Sumber Agung tampak murung. Kabut menggantung rendah menutupi pucuk pepohonan, dan suara ayam berkokok terdengar seperti teredam sesuatu. Angin tidak bertiup sama sekali. Udara seolah menahan napas.
Andra berdiri di tepi padang, menatap jauh ke arah hutan. Dari kejauhan, terdengar bunyi gergaji mesin, keras, kasar, dan bertalu-talu, merobek keheningan pagi yang biasanya damai. Sudah mulai, gumamnya. Ia menggenggam seruling bambu di lehernya. Jemarinya bergetar halus. Di dalam dirinya ada sesuatu yang bergejolak antara amarah dan rasa takut. Sejak malam itu, setelah raja muncul di antara kabut, Andra tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar suara ranting patah, jerit burung, dan bisikan yang berulang-ulang. Hutan terluka, hutan terluka. Dan kini, ia tahu sumber luka itu benar-benar nyata. Sekitar 10 orang pekerja, dibantu warga luar desa, mulai menebang pohon di sisi timur hutan. Bima, petugas lapangan, tampak memimpin di depan. Wajahnya kaku, seolah menahan kegelisahan. "Cepat selesaikan bagian sini sebelum sore," teriaknya. Namun baru 1 jam berselang, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Salah satu pekerja bernama Suro tiba-tiba menjerit sambil menjatuhkan gergaji. "Ada yang nyentuh aku diseret," katanya ketakutan. Ketika teman-temannya mendekat, mereka melihat jejak kaki anak kecil di tanah liat. Sangat jelas, tapi hanya 1 pasang. Tidak ada jejak lain menuju ke arah datangnya jejak itu. "Jangan bercanda, Su," tegur Bima, mencoba tenang. Tapi suaranya terdengar goyah. Suro gemetar. "Aku sumpah, Mas, ada yang tarik celanaku dari belakang. Tangan kecil, dingin banget." Dan seolah menjawab ucapannya, tiba-tiba angin bertiup kencang dari arah hutan. Dedawan beterbangan, ranting patah, dan udara berbau tanah basah bercampur harum bunga liar yang aneh. Suara seruling terdengar samar di antara hembusan angin itu. Bima menoleh ke arah padang, jantungnya berdetak cepat. "Seruling lagi," desisnya. Kayak waktu malam itu. Sementara itu, di tepi padang, Andra berdiri diam. Matanya terarah ke arah suara mesin yang kini semakin lemah. Ia tahu sesuatu sedang terjadi di dalam hutan, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Sore menjelang. Awan menggumpal kelabu dan petir sesekali menyambar dari kejauhan. Andra memutuskan pergi ke tempat penebangan. Ia tak bisa tinggal diam lagi. Pak Dirno berusaha menahannya. "Andra, jangan ikut campur urusan orang. Bahaya kalau kamu ke sana." Andra menatap pamannya. "Aku harus pergi, Pak. Mereka nggak ngerti apa yang sedang mereka ganggu." Pak Dirno ingin bicara lagi, tapi pandangan mata keponakannya membuat lidahnya keluh. Dalam tatapan itu ada keyakinan yang tak bisa digoyahkan. Maka Andra berjalan sendirian, membawa seruling dan tongkat bambu kecil yang biasa ia pakai menggiring kambing. Langkahnya menembus kabut sore, melewati padang yang kini sepi dan dingin. Saat sampai di pinggir hutan, ia mendengar teriakan. "Mas Bima!" Gergaji nggak mau mati. Mesinnya nyala sendiri. Bima berlari mendekat, wajahnya pucat. Gergaji mesin itu memang berputar sendiri, padahal kabelnya sudah dicabut. Suara dengungannya menjerit seperti sesuatu yang kesakitan. Lalu, mesin itu berhenti mendadak, sunyi total. Dari balik semak, keluar seekor rusa besar dengan luka di lehernya. Napasnya tersengal, matanya merah. Ia menatap para pekerja seolah memohon, lalu roboh tak bergerak. Beberapa orang menjerit, ada yang kabur, ada yang berdoa keras-keras. Andra berlari mendekat. Ia menatap rusa itu dengan mata berkaca. "Kalian sudah bikin hutan ini marah," katanya pelan. Bima menatap Andra dengan wajah penuh keringat. "Kamu tahu apa sebenarnya yang terjadi di sini?"
Andra mengangkat serulingnya. Aku tahu penjaga hutan ini masih ada. Dia nggak akan diam kalau tempatnya dihancurkan. Penjaga? Maksudmu hantu? Bukan hantu, jawab Andra dengan tenang, tapi jiwa yang belum tenang. Dulu dia juga manusia, namanya Raja. Nama itu membuat udara seolah berhenti sesaat. Angin mati, daun tak bergerak, dan langit di atas mereka meredup. Dari dalam hutan, suara langkah kecil terdengar pelan, lalu makin jelas. Seorang anak laki-laki muncul di antara kabut, berkulit pucat, mengenakan baju putih lusuh, dan membawa seruling bambu. Wajahnya teduh, tapi matanya dalam dan sedih. Para pekerja berteriak, mundur ketakutan. Astagfirullah, anak apa itu? Bima terpaku di tempat. Indra, itu. Andra menatap sosok itu. Raja. Raja mendekat perlahan, memandangi pepohonan yang tumbang. Mereka menebang tempatku bernaung, menebang rumah burung, sarang rusa, dan akar tua yang menyimpan doa. Suaranya lembut tapi bergema, seolah keluar dari segala arah. Bima berlutut, menunduk ketakutan. Kami tidak tahu. Raja menatapnya dengan mata yang sayu. Kalian menutup telinga dari suara alam, tapi Andra mendengarnya. Andra melangkah maju. Raja, hentikan. Mereka tidak tahu apa-apa. Biarkan aku yang bicara dengan mereka. Raja menatap Andra lama. Kalau aku berhenti, mereka akan datang lagi. Mereka tidak percaya kata-kata. Andra menggenggam serulingnya. Kalau begitu, aku yang akan membuat mereka percaya. Seketika, kabut semakin tebal. Langit berubah keunguan. Suara burung berhenti. Lalu Andra meniup serulingnya. Nada panjang, bergetar, dan penuh perasaan. Nada itu terdengar jauh, menembus pepohonan, dan perlahan seluruh hutan seolah ikut bernyanyi. Daun-daun berdesir, ranting bergoyang, dan udara dipenuhi cahaya keemasan samar. Bima dan para pekerja terdiam. Ketakutan mereka berubah menjadi takjub. Mereka merasakan sesuatu, bukan ancaman, tapi kesedihan yang dalam. Hutan itu menangis. Raja menatap Andra, wajahnya mulai memudar. Kamu sudah belajar, Andra. Sekarang giliranmu yang menjaga. Andra berusaha menahan air matanya. Jangan pergi, Raja. Aku masih butuh kamu. Senyum tipis muncul di wajah Raja. Aku tidak pergi. Aku cuma kembali ke tempatku. Cahaya keemasan makin terang. Sosok Raja perlahan menghilang di antara kabut, meninggalkan gema lembut suaranya. Jaga padang ini, jaga hutan kita, sampai manusia belajar mendengar lagi. Setelah kejadian itu, proyek penebangan dihentikan. Laporan resmi menyebutkan tanah di sisi timur tidak stabil dan rawan longsor. Tidak ada yang berani menyebut soal anak kecil, atau seruling, atau cahaya keemasan. Namun, warga Sumber Agung tahu ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar tanah longsor. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani menebang pohon tanpa izin adat. Dan di setiap senja, di tepi padang tempat Andra sering duduk menggembala, selalu terdengar samar suara seruling dari arah hutan. Lembut, damai, dan menenangkan. Andra kini sudah menjadi penjaga hutan resmi, selalu berhenti sejenak setiap kali mendengarnya. Ia menatap langit yang berubah jingga dan tersenyum. Terima kasih, Raja. Aku akan jaga hutan ini. Sepertimu dulu, angin berhembus, dedaunan berdesir. Di antara suara itu, terdengar bisikan halus, nyaris tak terdengar tapi jelas.
kita tetap menggembala bersama, meski di dunia yang berbeda.